Kalau di usia dininya mereka bagus, mereka nggak muncul di peak performnya. Oke, selamat malam semua yang nonton di channelnya saya, Jaka Channel. Hari ini kita kembali menghadirkan bintang tamu yang spesial, terhangat, karena The Podcast-nya lagi rame-ramenya. Terhangat, narasumber yang lagi most wanted, dicari sama banyak channel-channel YouTube. Saya perkenalkan rekan saya, Saudara Danang. Beliau di channel sebelumnya beliau sudah memperkenalkan diri, yaitu dosen di salah satu universitas swasta di kota Semarang. Jadi teman-teman kalau yang belum pernah ke Semarang, nanti kalau datang harus berkunjung ke UPGRIS Semarang. Saya tekankan itu, Prof. UPGRIS Semarang. Jadi psikologi olahraga itu kan salah satu ilmu psikologi terapan. Dan mungkin nggak banyak orang tahu, karena kalau kita di lapangan, itu bicaranya fisik, skill, tapi kita jarang bisa psikologi atau mental training ini. Bisa jelaskan nggak gambaran secara umumnya dulu, Mas Anang? Ya, memang psikologi ini jadi sangat penting ya, apalagi di dunia kita, di dunia olahraga. Mungkin di dunia pendidikan juga sangat penting, karena memang salah satu bentuk tanggung jawab kita ke anak didik, baik itu murid maupun atlet, adalah bagaimana kita bisa membangun mental dan psikologi mereka dengan baik. Karena tidak hanya jiwa, tidak hanya tubuh yang sehat, tapi jiwanya kan juga harus sehat. Sehingga kita perlu cukup konsen untuk memikirkan segala situasinya dari sisi psikologi. Yeah. Apalagi di atlet misalkan, pada saat momen-momen pertandingan, momen-momen kompetisi, itu kan sangat-sangat penting. Peran seorang, ya mungkin boleh dibilang psikolog, atau sekarang sudah ada istilah yang namanya pelatih mental. Kebetulan sudah ada asosiasinya di Indonesia, namanya APMOI, Asosiasi Pelatih Mental Olahraga Indonesia. Apa tadi Mas Anang? APMOI. Asosiasi Pelatih Mental Olahraga Indonesia. Saya kebetulan ikut batch ketiga, jadi saya kurang begitu update sih sekarang sudah berapa angkatan, tapi di Indonesia saya ikut kalau nggak salah di angkatan ketiga, waktu itu di Jambi. Karena saya merasa sih pengalaman saya pribadi juga, ternyata berhubungan dengan mental atau psikologi ini nggak bisa kita remehkan begitu saja, karena kita juga kapasitas kita di lapangan, baik sebagai pelatih maupun guru, atau mungkin dulu sebagai murid ataupun atlet, kita memang sangat-sangat membutuhkan peran seorang pelatih mental atau psikolog, atau ya bicara tentang ranah psikologi ini, mental ini memang sangat penting. Sehingga semoga kita bisa lebih meningkatkan literasi berkaitan dengan psikologis ya. Psikolog yang secara umum mungkin sudah ada, psikiater dan kawan-kawannya, tapi yang spesifik masuk ke cabur, ke olahraga, itu kan mungkin masih ya boleh dibilang terbatas lah. Artinya semoga bisa menambah literasi kita pelatih aja. Usia dini, bagaimana cara saya untuk membantu atlet usia dini tersebut dalam meningkatkan performanya dari segi psikologi? Yang pasti, kalau pertama saya mau menjawab tadi, mengomentari soal 99% itu jadinya mental, 1%-nya cuma jadi skill ya. Jadi kalau kita perhatikan, atau kalau kita ingat piramida periodisasi latihan kan, di mana dari persiapan umum kita mempersiapkan fisik, terus nanti mendekati teknik dan kawan-kawannya, terus baru di puncaknya itu adalah mental atau psikologi. Tapi ketika dalam pertandingan itu semua kan pasti akan kebalik. Artinya mental itu menjadi peran yang memang sangat besar ketika di pertandingan. Salah satu yang paling mudah dipahami oleh orang-orang adalah untuk kita bisa meningkatkan mental, salah satunya adalah jam terbang. Dan itu tidak salah, memang itu adalah salah satu kuncinya. Tetapi kan kita mungkin membutuhkan beberapa trik untuk lebih meningkatkan atau fokus pada
mental capability kita. Nah, kalau menjawab yang tadi Mas Jaka, bahwa kebetulan Mas Jaka karena di usia dini ya, kalau saya mengembalikan itu kepada long term development atletnya. Karena kalau kita bicara dari long term development atlet, dari active start sampai train to win itu kan, train to complete dan kawan-kawannya itu kan pasti ada tahapannya. Nah, kalau yang saya pahami, semoga saya juga tidak salah, ketika kita bicara tentang mental capability atau skill building itu mulai masuk ke train to train. Artinya sudah masuk ke 12 ke atas lah. Jadi kalau 12 ke bawah, mental yang dibentuk adalah bagaimana mereka tetap bisa fun dan minimal bertanggung jawab dengan kapasitas yang mereka lakukan. Artinya pemberian apa namanya, kita nge-push dia secara mental untuk bertanding itu bukan untuk menang, kalah atau apa, tapi bagaimana dia mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap pengembangan dirinya, bahwa saya di sini fun, saya di sini bisa mengembangkan skill secara baik. Artinya biar kita tidak melewati apa yang disebut dengan long term development atlet. Karena kalau misalkan dari kecil kita sudah diajarkan bagaimana cara menang, sedangkan mereka belum melewati fase-fase learn to train atau mungkin train to train, itu kan mereka akan banyak melewati fase-fase di mana belum waktunya mereka belajar itu. Ya contoh kecil gini lah, di Indonesia kalau saya lihat, kalau di usia dininya mereka bagus, mereka nggak muncul di peak performnya di usia senior. Karena mereka menurut saya terlalu dini untuk bicara soal menang kalah. Nah, ini terbentuk juga oleh habitnya. Habit itu dari kompetisinya maupun dari orang tuanya. Sehingga kita harus sama-sama mengedukasi orang tua kalau kita bicara dengan usia dini, bahwa pemberian kapasitas kita di lapangan, misalkan ada Jakarta Soccer Camp, Jakarta Soccer apa Camp. Mas? Soccer Camp bener ya? Soccer Camp. Wih. Itu memang harus disamakan persepsinya, bahwa mungkin seperti Jakarta Soccer Camp, tujuannya kan pasti adalah untuk mengembangkan anak didik ya. Artinya saya kira Mas Jaka juga paham, kita tidak mendidiknya untuk menjadi juara dan kawan. Juara itu bonus. Artinya kalau mereka mendapatkan itu juga tidak salah, tetapi mindset yang ditanamkan oleh kita sebagai pelatih dan juga mungkin orang tua bukan ke sana, karena kita tahu batasannya bahwa long term development atlet itu ada tahapan-tahapannya, di mana juga pemberian, kapan fokus pemberian mentalnya juga ada kategorinya. Tidak ditembak langsung dari usia dini, langsung kita tembak mentalnya agar bisa juara dan lain sebagainya. Makanya fenomena yang sekarang ada kan, di usia dininya dia bagus, di usia dininya dia juara, tapi di peak performnya, di golden egg-nya dia nggak muncul, karena ya itu tadi. Itu nggak sedikit saya. Terkadang itu ada gangguan-gangguan itu, Mas. Seperti gangguan, anggaplah U10 pertandingan U10 tahun. Gangguan dari lawan. Lawan mungkin berbicara kotor, rasis, atau apa. Gangguan dari orang tua murid yang seolah-olah menjadi pelatih kedua bagi anak tersebut. Itu kan mereka kan jadi anak itu kan otomatis pecah dia konsentrasinya. Siapa yang harus saya dengar dan apa yang harus saya lakukan, kata dia. Menurut mereka. Menurut Mas Danang, bagaimana sih Mas Danang cara kita sebagai pelatih dalam mengatur gangguan-gangguan tersebut menjadi apa ya? Menjadi titik balik yang positif buat anak-anak itu. Gimana Mas? Ya, saya kira kan faktor mental ini apalagi untuk anak-anak ya, pasti secara umum kita juga tahu teorinya bahwa itu terpengaruh oleh intrinsik maupun ekstrinsik. Artinya dari dalam diri dia juga pasti punya pengaruh. Artinya mungkin motivasinya, mungkin tujuannya, bisa aja dia hari itu main, yang penting main, yang penting dia fight, atau yang penting dia menang, atau yang penting dia apa, itu kan tergantung motivasi dia juga. Termasuk dari faktor eksternalnya dia, ya seperti yang tadi disebutkan, apa bagaimana orang tuanya, bagaimana reaksi dari pemain maupun penonton. Nah, saya setuju kalau kita bicaranya mental untuk usia dini adalah untuk melatih fokus. Jadi kita tidak fokus, tidak berfokus pada menang kalahnya atau juara dan tidaknya, tetapi bagaimana cara dia tetap fokus dengan dirinya. Yeah. Bagaimana dia tetap fokus dengan permainannya, atau betul, mungkin bisa mengembangkan timnya melalui apa namanya,
fokus dalam diri. Karena memang di pertandingan, nggak usah ngomong anak kecil deh, orang dewasa pun atau mungkin di elit atlet pun, kalau mereka tidak fokus di pertandingan, ya pasti mereka akan bubar. Tetapi kalau di usia dini, yang paling penting adalah menanamkan tanggung jawab kepada mereka. Artinya kalau kita bicara di level senior, kita bisa bicara tentang goal setting, kita bisa bicara tentang apa namanya imagery training. Tapi kalau kita di usia dini kan, saya kira saya tidak tahu sih kapasitasnya di tempat Mas Jaka, karena sama-sama usia dini kadang tempat lain juga bisa beda-beda. Tapi yang perlu kita tekankan ke mereka adalah bagaimana mereka belajar satu, menikmati apa yang dia lakukan, karena itu adalah bagian dari apa namanya pengembangan diri dan kapasitas mereka secara teknik, taktikal ataupun fisik dan lain-lainnya. Tapi secara mental mereka juga fokus terhadap peran yang dia berikan, artinya bertanggung jawab terhadap pelatih. Pelatih memberikan tanggung jawab kepada dia bermain dengan sebaik-baiknya, dia punya tanggung jawab dengan temannya juga, dan yang pasti jangan lupa kita tanamkan mental untuk respect, karena itu sangat penting untuk anak-anak. Karena kan di usia segitu, apalagi yang dicari kalau misalkan bukan untuk pengembangan dia ke depan, kalau kita sudah kehilangan respect dari anak-anak, ya pasti akan sulit untuk mengatur ke depannya. Karena itu bagian penting dan kunci yang memang harus kita pegang kan. Kira-kira bentuk latihannya kayak gimana, Mas? Gini, saya biasa menerapkan ini, saya mencoba menerapkan juga ke teman-teman ya, atau ke teman-teman ya mahasiswa, kalau saya di mahasiswa. Kalau saya berusaha membuat mindset mereka. Pertama, saya nggak tahu ya kalau Mas Jaka sama dengan usianya Mas Jaka ya. Tapi kalau saya dengan mahasiswa kan nggak terlalu jauh. Artinya saya masih bisa menyatukan frekuensi. Saya bisa menyesuaikan mereka, mereka bisa menyesuaikan saya. Pertama, dibutuhkan komitmen untuk satu frekuensi. Artinya kita punya goal setting yang sama, tujuan kita latihan hari ini kemana, target kita kemana. Itu saya sudah bisa bicara ke sana. Tapi kalau untuk usia dini kan pasti kita butuh pendekatan yang lebih baik. Artinya membuat mereka bisa bertahan dan tetap mau belajar itu juga sudah luar biasa kan. Karena kalau kita beri penekanan terlalu berlebihan, dia bisa aja besok malah jadi nggak latihan. Nah itu mungkin faktor mental yang memang harus, saya yakin Mas Jaka punya pengalaman lebih luas dan lebih banyak di ranahnya usia dini. Tapi kalau bicara tentang bagaimana cara kita melatih mental di pertandingan, kalau jawaban yang paling sederhana adalah jam terbang. Perbanyak waktu bertanding, perbanyak jam bertandingnya, sehingga dia akan mendapatkan banyak pengalaman. Tapi kalau bagaimana cara kita membangun latihannya, nah ini yang sering dilupakan oleh beberapa pelatih atau banyak pelatih. Membuat suasana latihan menjadi suasana bertanding. Jadi mindset kita, berlatihlah seakan kita sedang bertanding. Nah, ketika kita pertandingan, kita justru balik. Bertandinglah seperti kita latihan. Karena kalau kita sudah terbiasa membuat skema latihan kita seperti pertandingan, di situ ada reward, ada punishment, di situ ada artinya tidak hanya lawannya saling sedo, tapi benar-benar nge-push, ada tekanan waktu dan kawan-kawannya misalkan, itu akan membuat situasi pertandingannya muncul, sehingga mereka serius, pastinya fokus. Sehingga membuat suasana latihan seperti bertanding itu menjadi penting. Dan ini menjadi kunci. Selain tadi memperbanyak jam bertanding, pasti. Itu tidak bisa kita pungkiri, karena memang atlet akan matang ketika dia punya banyak jam terbang. Tapi bagaimana pelatih itu menyusun mental dia agar bisa membuat suasana latihan itu serius seperti waktu bertanding, itu memang menjadi PR tersendiri. Artinya kita perlu menggunakan trik yang lebih lebih dalam untuk membuat mereka bertanggung jawab. Contoh yang paling simpel adalah soal disiplin. Saya mengalami banyak sekali masalah di lapangan ketika menyamakan frekuensi dengan mereka. Kalau mereka udah nggak disiplin, udah sulit sekali. Misalkan kita janjian latihan jam 7. Jam 7 itu latihan, berarti start mulai pemanasan. Bukan jam 7 mereka baru datang, masih jam 1 dan kawan-kawannya. Nah, itu adalah bentuk kecil salah satu menunjukkan komitmen kita terhadap mereka dan menunjukkan keseriusan kita terhadap mereka. Kalau saya mau melatih mereka dengan serius, mereka juga harus berlatih dengan serius. Membuat situasi latihan seperti pertandingan. Karena pertandingan udah nggak bisa ditawar kan. Misalkan kick off jam 7 ya jam 7 harus siap, bukan jam 7 masih pemanasan. Ya artinya itu adalah sedikit mungkin trik yang bisa kita lakukan dan harus dibiasakan. Karena lagi-lagi
mental atau psikologi ini bukan sesuatu yang instan kita ajarin sekali terus mereka bisa, karena itu butuh sekali waktu untuk membuat mereka menjadi terbiasa. Artinya habitnya harus dibentuk mulai dari pelatih dan mulai dari saat latihan. Jadi tidak bisa kita di latihan nggak pernah kita teriakin, tiba-tiba di pertandingan kita teriak-teriak karena ke bawah suasana. Ya otomatis pemain akan bingung kan dengan sikap kita sebagai pelatih. Artinya frekuensinya harus disamakan, mindsetnya harus disamakan, mulai serius dan mulai membuat bagaimana latihan itu seperti situasi pertandingan. Itu kalau dari... Karena kan untuk menuju tangga prestasi itu kan panjang. Apalagi sepak bola butuh waktu yang hampir kurang lebih 10-12 tahun untuk mencapai performa emas dia. Kira Mas Danang, apa sih, bagaimana cara menyusun goal setting yang efektif antara pelatih dan atlet? Pertama gini, seperti yang kita tahu kan goal setting itu adalah tujuan yang ingin kita capai ya. Apa yang goal-goalnya apa, tujuan kita apa. Sehingga kita harus mengukurnya secara realistis. Artinya jangan muluk-muluk kita bicara tim kampung baru latihan kemarin, kita mau ngomong lawan timnas misalkan, atau mau go internasional misalkan. Itu kan nggak realistis. Tahapannya juga kita perlu susun dengan baik. Artinya salah satunya membangun goal setting dengan pemain ya harus realistis. Sebelum kita menentukan dan menyepakati dengan pemain, kita harus punya kapasitas, kapabilitas untuk memahami karakter mereka. Nah, disinilah pentingnya pelatih mental. Kalau saya tidak salah, awal mulanya pelatih mental ini muncul karena belum adanya satu bagian dalam tim yang memang fokus kepada psikologi. Biasanya kan langsung diambil sama pelatih kepala, atau bahkan kadang kalau pelatihnya satu ya, dia ngambil semuanya, ya teknik, ya apa, semuanya sampai mental dia tangani sendiri. Padahal tidak semua pelatih dan pemain punya karakter atau chemistry yang baik. Artinya butuh jembatan. Biasanya jembatannya kita butuh asisten, atau jembatannya kita lewat si kapten atau apa, itu bisa. Tetapi kan kita butuh orang yang lebih spesifik memahami tentang kompetensi mental ini. Bahwa kita tahu bahwa, saya juga mungkin sharing bahwa di pelatih mental itu ada kompetensi dasarnya seperti valuing, problem solving, terus critical thinking, interaktif. Artinya tidak hanya melulu kita menyusun goal setting dan mengontrol, mengawasi mereka untuk ke arah sana, tapi kita juga harus mampu menjadi pendengar yang baik. Kita harus tahu problem mereka apa. Terkadang kita udah sepakat nih dengan tujuan dan visi misi kita, goal setting kita apa, udah sepakat. Tetapi di perjalanannya kan kita nggak tahu, namanya pemain kadang atau anak kadang moodnya naik turun, kepekaan kita terhadap mereka juga mungkin kita nggak tahu. Ada aja kan pelatih yang mungkin apalagi kaliber profesional, pasti mereka yang penting saya pelatih di lapangan, kamu masuk ke lapangan ya kamu sudah profesional, saya nggak mau pikirin urusan kamu di luar. Nah, disinilah yang menjadi peran pelatih mental, karena dia bergeraknya tuh seakan-akan kayak shadow gitu lah, ngikutin mereka, harus ngamatin psikologisnya mereka seperti apa. Tidak hanya pada saat pertandingan, tapi pada saat prosesnya mereka latihan. Orang pertama yang bilang bahwa, wah atlet ini mengalami kejenuhan, nah ini harus pelatih mental. Karena ya kalau misalkan pelatih kepala yang umum ya, yang umum selama ini kan pasti diambil semua sama pelatih mental atau asisten, pelatih kepala atau asisten lah. Artinya digebuk rata, psikologis itu merupakan bagian dari tanggung jawab pelatih kepala. Nah sekarang sudah ada pemetaan, pelatih fisik sudah mulai ada, kalau di sepak bola pelatih kiper juga sudah mulai ada. Nah sekarang pelatih mental ini juga mulai disiapkan untuk mengisi tim-tim di cabang olahraga, apalagi di individu juga sangat penting peran ini, sehingga kebutuhan atau kapasitas kita sebagai pelatih mental itu sebetulnya juga butuh jam terbang, karena berbagai teori yang kita dapat di misalkan kursus atau literasi yang kita dapat, tanpa adanya pengalaman, kita juga pasti akan mungkin tidak relate untuk menerapkan hal tersebut, karena pendekatannya kan pasti beda-beda. Contoh paling simpel ya, ketika pelatih kota masuk ke sebuah tim daerah, tim porda atau apa, di daerah tersebut juga pasti punya kebudayaan, punya kultur. Mungkin dari cara bahasa aja lah, bagaimana cara bisa kita
gimana caranya kita membuat si atlet, si anak terbuka dengan kita, sehingga kita bisa mendengarkan keluh kesah mereka, kita bisa jadi cermin buat mereka, kita bisa jadi pendengar yang baik buat mereka. Kalau mereka ada jarak dengan kita, sehingga pelatih mental ini juga punya sebuah keharusan di mana dia harus mau tidak mau terjun mendekati mereka, artinya melihat secara psikologis ada permasalahan apa, karena sebenarnya Mas, yang paling mengganggu adalah urusan di luar lapangan sebenarnya kalau pelatih mental. Jadi kalau pelatih mental di lapangan, saya yakin biasanya kapasitasnya atau kebutuhannya itu tidak di situ, tapi lebih keluar. Walaupun memang kita tidak pungkiri di dalam juga kita punya peran, tetapi aspek yang di luar ini loh, yang kadang biasanya pelatih kepala, saya nggak mau tahu kamu di luar mau bagaimana, saya pokoknya tahunya kamu di lapangan main bagus. Nah, ya kalau atletnya bagus, ya kalau pemainnya komitmen, ya kalau dia nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan dia ada masalah, gajinya nggak dibayar atau apa, itu pasti sangat mempengaruhi mental. Sekarang ini, kemarin saya juga beberapa kali diskusi dengan teman-teman pelatih mental, terutama yang pegang tim-tim Porda, tim-tim PON, sekarang mereka semua terganggu. Karena apa? Secara mental, PON-nya ditunda, semua anggaran sedang dialihkan ke COVID, sehingga anggaran untuk beberapa pemain daerah ini agak terganggu. Itu pasti akan mempengaruhi psikologis mereka. Mau dibikin materi latihan virtual atau apapun, sudah otomatis mereka akan berkurang karena kebutuhan dasarnya mereka, kalau orang bilang kan kadang loyalitas tanpa logistik yang nggak jalan. Gimana dia mau loyal dengan pelatihnya, gimana dia mau komit dengan latihannya kalau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Nah, ini menjadi PR pelatih mental untuk bagaimana menjaga ritme mentalnya dia agar tetap terjaga. Artinya pilihannya kan mau mengeluh terus akhirnya jadi nggak apa-apa, nggak jadi sesuatu, atau kita mau tetap latihan dengan kita berpikir masa depan kondisi akan segera membaik dan kita akan siap di masa pandemi ini selesai. Karena seperti yang pernah kita khawatirkan kan, di after atau pasca pandemi ini banyak atlet yang drop, turun. Karena siapa tahu secara mental mereka kena, terus tidak ada orang yang konsen ke sana, tidak ada yang mendampingi dia selama masa ini akan sangat terganggu nih, masalah pandemi ini akan sangat terganggu secara mental. Sehingga tidak semua atlet, bahkan yang atlet yang eventnya sudah di depan mata aja kayak contoh PON tertunda, mereka sudah goyang, apalagi sampai anggarannya digoyang karena pemerintah sedang lebih memfokuskan ke hal-hal COVID. Jadi ya itu juga nggak bisa nyalain pemerintah kan, tapi memang psikologis itu terganggu dan pasti itu akan menurunkan performa mereka. Disinilah peran pelatih mental menurut saya untuk bisa tetap memantau perkembangan mental mereka. PON ditunda itu kan kacau periodisasi latihannya. Setuju. Harusnya peak performanya di akhir tahun ini, pelatih harus menyusun kembali peak performa itu untuk tiba di tahun depan. Saya rasakan itu nggak mungkin, sangat mudah bagi pelatih kepala, apalagi pelatih mental. Itu pasti kan berat tantangan itu. Tapi kan kita butuh yang namanya atlet, itu kan butuh yang namanya mental toughness atau ketegaran mental. Jadi begitu dia drop, dia kan harus jadi orang yang brave. Apa sih brave itu? Orang yang tegar gitu, Mas. Oh, it's okay. Kita masih punya waktu. Tapi kalau olahraga individu loh, Mas, yang mereka sudah latihan, itu mungkin sudah hitungan bulan, hitungan tahun, dan dia harus menjaga berat badannya. Seperti bela diri kan dia harus menjaga berat badannya. Kalau martial art, tiba-tiba event ditunda, itu kan bisa kita bayangkan betapa kacaunya psikologi atlet pada saat mendengar berita tersebut. Kira-kira Mas Danang, kalau sebagai pelatih mental terutama, bagaimana kita menyikapi terutama untuk yang olahraga individu ini, Mas Danang? Oke. Jadi sebenarnya setiap manusia itu ketika dia mengalami sebuah masalah, secara naluri itu dia pengen mengeluarkan. Nah, dia itu butuh tempat untuk mencurahkan apa yang dia sampaikan. Mau seintrovert apapun orangnya, ketika dia punya masalah, dia tuh sebenarnya butuh tempat. Nah, permasalahannya, beruntung kalau dia punya
mungkin orang terdekatnya, orang tua atau mungkin pasangannya yang bisa menerima itu atau bisa mendengarkan itu. Tetapi yang tidak punya kesempatan, kan tidak semua punya kesempatan itu yang bisa curhat, apalagi spesifik bicara tentang misalkan target event atau apapun yang sudah menjadi program latihan atau yang sudah menjadi goal setting tadi. Kan spesifik untuk ngobrol itu belum tentu saya mau ngobrol, saya misalkan atlet, saya lagi masalah kayak gini, jenuh, mau curhat tentang aspek yang lebih teknis itu kan membutuhkan orang yang lebih detail untuk mendengarkan hal tersebut. Makanya secara dasar manusia membutuhkan tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Kita sebagai pelatih mental memposisikan diri sebenarnya di sana. Di saat para pemain-pemain itu mempunyai permasalahan tadi, terutama yang tadi Mas Jaka sebut olahraga-olahraga individu misalkan, itu sangat berpengaruh. Nah, ketika bagaimana cara kita menangani hal tersebut, karena kita juga nggak bisa ketemu secara fisik, beberapa teman-teman mental sekarang mereka memposisikan diri kalau di sekolah tuh kayak guru BP gitulah. Kalau di luar ya kayak psikolog lah. Artinya dia membuka konsultasi secara virtual, secara online. Artinya dia selalu memantau bagaimana perkembangan atlet tersebut. Karena memang mau tidak mau pelatih mental harus seperti motivator kalau menurut saya. Karena situasi dia itu memang akan sangat tidak menentu, apalagi kondisi pandemi seperti ini. Sehingga peran kita adalah memotivasi dia agar tetap bisa punya tujuan yang sama. Seperti tadi sempat saya singgung, pilihannya tinggal dua. Kamu mau berhenti dan akhirnya nggak jadi sesuatu, nggak jadi apa-apa, atau kamu tetap menjaga kondisi, menjaga sikap dan mental kamu untuk ke depan berharap kita lebih baik. Karena kan nggak ada pilihan lain. Kita nggak bisa merubah keadaan, kondisi COVID kita nggak bisa banyak nggak bisa banyak berkontribusi, artinya untuk menghilangkan pandemi ini. Peran kita atau yang bisa kita lakukan ya pilihannya cuma diam atau tetap bergerak. Walaupun kita kemarin sebenarnya udah sprint, ya kalau misalkan sekarang nggak sprint ya kamu harus tetap jogging, minimal begitu. Artinya tidak ada pilihan untuk diam apalagi mundur karena situasinya sudah seperti ini. Nah, peran pelatih mental saya yakin di beberapa tim yang sudah melibatkan pelatih mental masuk ke dalam instrumen atau staff coaching pasti akan memikirkan hal tersebut. Karena menjaga mood seperti pasangan lah, kita harus selalu ada untuk para atlet untuk mendengarkan keluh kesah mereka dan mencoba memberikan solusi secara saya tambahkan lagi juga secara psikologis. Manusia ketika dia sudah mencurahkan isi hatinya, sudah curhat, walaupun sebenarnya tidak ada yang dilakukan sama sekali, tetapi kita mendapatkan tempat lepas, kita bisa ngomong, kita sudah lega, apalagi kita mendapatkan siraman nasihat atau quotes atau apapun yang kita coba berikan melalui pelatih mental, itu juga akan membuat secara psikologi mereka lebih safe, artinya tidak gampang goyah dengan situasinya. Karena peran kita ya sejauh ini ya di situ. Karena pelatih mental kan bukan untuk menghilangkan pandeminya, tapi bagaimana cara kita bisa tetap menjaga mental atlet untuk siap bertanding kapanpun. Kita harus mempersiapkan situasinya. Misalkan event itu tiba-tiba muncul, siapa tahu yang PON tadinya udah ditunda, tapi tahu-tahu ada apa ya? Kita kan nggak pernah tahu. Artinya semua situasinya memang harus segera kita siapkan. Makanya kemarin kalau saya kebetulan di mahasiswa juga kan kemarin ada sesi sharing, mereka juga nanya nih bagaimana cara membangun mental, bagaimana cara mental saya ini terganggu lah karena banyak tugas, banyak apa, atlet juga sama. Saya mau latihan juga gimana, tapi posisi saya event yang nggak ada dan lain sebagainya. Sekarang saya kembalikan, udah salah satu yang membuat imun kita turun adalah mental. Kalau kita drop, imun kita juga turun, rawan kan terkena virus dan kawan-kawannya. Nah sekarang bagaimana cara meningkatkan moodnya? Kita mencari apa yang disebut dengan me time-nya dia. Jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk men-treat dia secara virtual atau apa, kita mencoba menggali me time kamu apa. Bisa aja me time-nya main game, bisa aja me time-nya tidur, bisa aja me time-nya baca buku atau apapun. Nah, kita berusaha untuk, oke, silahkan kalau itu memang me time kamu dan itu bisa membuat kamu lebih nyaman, lakukan.
biarkan dia lakukan dalam beberapa waktu, tetapi di kemudian hari kita harus bicara, oke, kamu sudah me time dengan waktu kamu. Sekarang pertanyaannya, kalau pandemi ini nggak akan selesai, apa pilihan kamu cuma akan seperti itu terus? Kira-kira me time kamu berpengaruh terhadap pengembangan diri kamu apa tidak? Berpengaruh terhadap kondisi fisik kamu apa tidak? Kalau kamu siap, kalau kamu mau bertanding lagi, kamu siap apa tidak? Pada akhirnya dari me time itu mereka akan mulai bergeser, atau kita coba geser me time mereka ke sesuatu yang lebih produktif. Jadi tugas tambahan dari kita selaku coach mental, kita coba, oke, me time kamu coba gimana caranya bikin me time kamu jadi produktif. Jadi produktif gimana? Ya sekarang kalau misalkan kamu hobinya baca, ya gimana caranya baca kamu bisa lebih bisa lebih apa namanya, bacanya lebih bagus, lebih banyak, lebih panjang, lebih intinya lebih dapat. Atau kalau misalkan kamu buka HP, laptop atau segala macam, cari yang berhubungan dengan latihan, yang berhubungan dengan pengembangan diri kamu. Artinya lakukan semua me time kamu untuk pengembangan diri. Jadi secara mental dia tuh siap berusaha untuk, saya nggak mau dengan zona nyaman saya, karena me time kan juga zona nyaman. Saya nggak mau cuma stay di sini. Saya harus menyiapkan bagaimana diri saya tuh siap. Pandemi ini selesai, saya mau ngapain, saya harus siap. Sehingga saya mengisi waktunya nggak cuma untuk me time aja. Selain kita tadi me time sudah, dapat senangnya sudah, kita imun baik lagi. Sekarang bagaimana kita menggeser me time itu bisa berkualitas atau bisa berproduktif. Artinya mencoba menggeser mereka secara pelan-pelan. Disitulah mungkin peran yang bisa kita lakukan, karena situasi seperti ini memang sulit untuk siapapun, tapi kita nggak boleh menyerah dengan kondisi saat ini. Benar-benar Mas Danang. Tapi Mas Danang, saya tuh kalau olahraga individu, yang saya sering perhatikan tuh olahraga badminton. Saya jarang-jarang nonton sih kayak lomba yang TV ya maksudnya ya. Kalau kita live kayak bawa anak-anak lomba berenang itu kan, kita kan ada di posisi itu. Kita di posisi itu kan kita nggak bijak menjadi pengamat kan. Karena kita juga terlibat dalam suasana itu. Tapi saya tuh memperhatikan Mas Danang. Semenjak saya masih sekolah dulu, sampai hari ini, di badminton itu ada sebuah tragedi yang, ada sebuah drama yang menurut saya itu apa ya, yang sangat menarik antara Lee Chong Wei dan Lin Dan. Lee Chong Wei itu sejak 2000, sebelum dia kena itu juga kemarin kasus, dia itu karena kan usia Lin Dan lebih tua. Lin Dan kan lebih tua karena Lin Dan waktu itu kan masih eranya dengan Taufik Hidayat kan. Termasuk Lin Dan pun sampai sekarang masih oke. Termasuk hari ini Lee Chong Wei itu ada di peringkat kalau nggak salah itu 12. Lin Dan tuh udah jauh turun. Tapi nggak pernah menang Lee Chong Wei melawan Lin Dan. Pernah menang tapi kalau secara statistik Lin Dan itu selalu lebih banyak jumlah kemenangan daripada Lee Chong Wei. Artinya kan di sini peran mental itu sangat luar biasa. Saya yakin itu si Lin Dan pasti memainkan peran mental di situ. Karena kalau Lee Chong Wei, Lin Dan itu dia untuk yang di China ada Chen Long, ada Xiuqi. Lin Dan tuh di nomor keberapa sekarang, Mas? Sementara yang di atas Lin Dan, Xiuqi dan Chen Long itu kalau ketemu Lee Chong Wei dihabisin sama Lee Chong Wei, Mas. Tapi lagi-lagi ketika Lee Chong Wei ketemu Lin Dan, makanya kan Lee Chong Wei pemain badminton terbaik dunia yang nggak pernah juara Olimpiade. Karena itu, saya mencoba mengamati apa yang terjadi sama Lee Chong Wei ini. Kenapa dia bisa, padahal dia punya skill yang luar biasa, prestasi yang hebat, tapi begitu dia bertemu dengan orang yang mungkin dia anggap lebih senior dari dia atau itu down. Kita kan sering kayak gitu, Mas. Kalau kita ketemu, kita main sepak bola juga. Itu contoh pertama. Contoh kedua, kalau kita sering main bola di kampung, ada namanya sepak bola tarkam. Mas Danang pasti tahu lah itu. Sepak bola tarkam. Kan kita kalau denger ada pemain dari luar negeri yang datang ke Indonesia main, pemain tarkam, itu kan kita udah wah duluan. Kita ngelihat dia, wah ini pasti skillnya lebih bagus. Tapi kan belum tentu, Mas. Itu kan belum tentu. Kira-kira seringlah kita itu melihat orang karena dengar cerita atau dia berbeda, kita sudah kadang-kadang mental kita jatuh duluan.
Kira-kira kalau sebagai pelatih mental, gimana Mas kita mengevaluasi untuk feedback ke depannya gitu kira-kira? Betul. Ada beberapa permasalahan di atlet ya, sebelum bertanding, saat bertanding, bahkan setelah bertanding. Nah, itu perlu kita petakan dulu. Karena kalau mental mereka sudah kena sebelum bertanding, ini yang paling parah menurut saya. Karena bagaimanapun Setuju. juga namanya mental atlet harus sampai dulu ke pertandingan, harus berani dulu Makanya ada sebetulnya. istilah dulu Baru kita demam ngomong panggung ya Mas hasilnya ya? nanti. Iya, betul, betul, betul. Makanya kan kembali ke yang tadi, jawaban paling klasik adalah memperpanjang jam terbang. Tetapi kalau apa yang perlu kita lakukan menghadapi situasi seperti tadi sebagai pelatih mental adalah bagaimana kita kan biasanya kalau di klub, di tim, di apa ada yang namanya class session. Kita biasanya selain selain eh, berkomunikasi secara individu, kita bisa bikin class session untuk tim atau mungkin individu juga bisa lah. Ya kayak semacam konseling lah gitu. Bagaimana cara kita menumbuhkan mental pemain tersebut untuk menghadapi lawan tertentu. Kalau seperti yang tadi dicontohkan Lingdan sama Lee Chong Wei misalkan, sudah ada lawan yang kelihatan, ya bagaimana cara kita memberikan edukasi terhadap dia. Biasanya pelatihnya akan berkolaborasi dengan tim teknis yang lain atau mungkin pelatih kepala. Karena kita berusaha untuk memberikan analisa pertandingan terhadap si atlet. Tapi gini Mas, ada dua tipe. Kita perlu memahami atlet. Atlet itu ada dua tipe. Ketika dia di-push, dia semakin meledak. Tapi ada juga yang di-push, dia malah hilang. Sehingga pendekatannya ada yang menggunakan oke, ini adalah lawan kamu, dikasih lihat kelemahannya apa, semuanya ditunjukin, adalah untuk bagaimana kita menganalisa agar bisa melewati dia. Atau cara yang kedua adalah ya udah kita skip apa yang ada menjadi informasi dia, itu di skip untuk pelatihnya saja, artinya menjadi bagian analisa tim pelatih saja, tapi atlet tidak diberikan itu. Lagi-lagi treatment terbaik adalah yang sesuai dengan anak didik atau atlet. Karena semua punya mental yang berbeda. Ada mental yang di-push bisa meledak, ada yang di-push malah hilang. Itu di lapangan real sangat terjadi, sehingga peran kita untuk benar-benar memahami. Nah, ini memang sangat membutuhkan kepekaan, dibutuhkan skill yang memang bukan butuh gimana sih Mas, kalau kita mengenali orang lain kan kadang kita tahu teorinya untuk kita mendekati si A caranya begini, tapi gak semua mental nyampe kan ke sana. Artinya butuh skill untuk kita memahami karakter orang, people management lah kalau kata orang ini. Artinya pertama memahami situasi atletnya seperti apa sehingga kita bisa memberikan treatment yang tepat untuk si atlet tersebut. Ya, contohnya ya, yang tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi menurut saya kalau situasinya seperti itu ya kita bisa memberikan opsi kepada diskusi dengan staff coaching untuk menerapkan treatment terbaik untuk si atlet ini disesuaikan dengan, makanya peran pelatih mental selain tadi kita mengetahui si atlet itu bagaimana kondisi psikologis dan kawan-kawan, kita juga menjembatani dengan pelatih atau staff coaching yang lain. Karena apa? Kadang nih nggak nyambung. Kadang di sini idealisnya seperti apa, atletnya kondisinya seperti apa, nggak ketemu. Yang ini maunya yang penting ini. Nah, kan selalu seperti itu. Nah, kita posisinya berada di tengah-tengah untuk bagaimana membangun chemistry antara si pelatih dan si pemain. Artinya biar kita nyambung, kita tahu perspektif dia apa, kita tahu perspektif dia apa. Semuanya sih pasti bagus. Cuma kadang orang sadar kita berbeda, tapi nggak semua orang bisa bekerja sama dalam perbedaan itu. Nah, itu yang mungkin jadi pegangan kita. Artinya peran pelatih mental juga salah satunya adalah untuk menjembatani tadi, memberikan sebuah value untuk bagaimana tim ini bisa punya chemistry yang baik antar tim, antar pelatih sama pemain. Mungkin itu Mas. Artinya secara nggak langsung kita sebagai pendidik itu dalam kehidupan sehari-hari sudah berperan sebagai pelatih mental dong Mas? Iya. Secara kita tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari.
Wah. Nah, ketika kesadaran ini sudah mulai dibangun dan sudah ada yang memberikan edukasi, kan kita akan semakin aware akan keberadaan itu. Kita akan semakin fokus, oh itu penting ya, berarti saya harus bisa berperan seperti ini. Ini nggak cuma masalah lisensi, jadi kita harus bagaimana memposisikan peran kita bisa seperti itu kan, artinya itu terkadang kita sudah melakukan, tapi kita nggak sadar perannya itu akan seperti apa. Di Indonesia siapa sih Mas pelatih mental yang top? Yang saya kenal instruktur saya sendiri, Pak Rahman. Pak Rahman Di itu apa itu bergeraknya? Futsal? dia itu kemarin di ini sebagai coach, mental coach-nya si siapa Mas, pemain badminton kita yang kemarin juara Asian Games. Pemain apa? Sering saya nggak dengar. Badminton, bulu tangkis. Oh, Ya kemarin di Jojo. Ya Jojo. Terus ada beberapa. Saya pokoknya dia masuk dalam mental coach-nya PBSI di apa namanya? Di Asian Games kemarin. Kalau sepak bola, Mas? Beliau memang mana? Kalau sepak bola atau futsal siapa pelatih mental yang terkenal? Nah, ini belum ada kali. Saya belum lihat ya, Mas. Saya belum dari beberapa teman-teman yang bergabung di APMOI, saya belum lihat yang ada di sepak bola sama. Ini artinya kesadaran ini menjadi sebuah kebutuhan. Artinya kalau ada staff coaching yang memang fokus bertanggung jawab terhadap mental atlet, saya yakin dia akan lebih fokus tupoksi pekerjaannya. Karena biasanya peran itu diambil oleh pelatih kepala atau dikeroyok bareng-bareng sama staff coaching yang lain. Sehingga ya mereka apa ya, nggak fokus lah. Mungkin kan mereka punya job deskripsinya sendiri-sendiri, tapi urusan mental ini kadang nggak diperhatikan. Karena sebenarnya mental ini panjang, Mas. Seperti tadi yang saya bilang, nggak cuma pada saat pertandingannya, tapi juga pada saat prosesnya mereka dari awal start mulai ketemu sampai mereka latihan. Tapi kan puncaknya ya pada saat pertandingan, Mas Danang. Kalau mungkin Mas Danang perhatikan deh. Saya dulu kalau pada saat saya juga main, dulu saya perhatikan itu, ya kita harus aware bahwa sepak bola itu adalah olahraga yang paling banyak penontonnya. Saya rasa Mas Danang setuju ya. Kalau kita pernah masuk stadion, main bola, yang nonton itu, pernah saya dulu Mas. Yang nonton itu satu keliling stadion Mas. Itu kan, dan ada fenomena, saya perhatikan beberapa case. Ada teman saya itu yang kalau dia mau main bola, dia dengar musik. Dia dengar musik. Ada lagi kalau dia pas mau pertandingan, bolak-balik kamar mandi. Ada lagi yang mau bertanding harus dipijit dulu. Sebenarnya itu kan tidak terjadi pada waktu normal. Kenapa hal itu bisa terjadi pada waktu itu kan artinya ada peran psikologi berbicara. Dan sepak bola itu 18 orang. Nggak mungkin pelatih kepala bisa tahu 18 isi kepala 18 orang itu. Makanya saya prihatin. Begitu saya tanya sama Mas Danang, sepak bola siapa yang paling top? Nggak ada. Bukan nggak ada. Sepak bola siapa yang paling top? Saya belum tahu. Belum tahu. Ya, lebih tepatnya saya belum tahu. Nanti takut salah. Jadi kalau belum tahu itu kan kita agak apa ya? Agak sedih, Mas. Padahal segitu pentingnya sampai tadi ada teori mengatakan bahwa pada saat pertandingan 99% mental, 1% skill itu tinggal. Itu kan jadi mungkin ini bisa jadi masukan sih buat para pendengar, mungkin nanti yang mendengar ada mungkin Bapak Ibu pejabat daerah atau Asprof atau Askap PSSI di kabupaten masing-masing. Percayalah bahwa pelatih mental itu tidak dibutuhkan keberadaannya setiap waktu, tapi posisinya sangat menentukan kemenangan atau keberhasilan atlet. Benar nggak sih, Mas? Setuju, Mas. Jadi banyak teman-teman yang saya sendiri deh contohnya. Saya ini pernah ikut kursusnya ibaratnya. Saya pernah dapat knowledge-nya. Tapi ketika masuk ke tim, perannya gimana ya? Kayak nggak kelihatan gitu. Kayak orang anggap itu
masih belum penting dan lain sebagainya. Padahal tadi saya bilang mental itu tidak bisa dibentuk pada hari itu juga. Mental itu adalah sebuah habit, adalah sebuah kebiasaan yang harus ditanamkan mulai dari sejak dini, artinya bukan sejak dini, sedini mungkin, sehingga kita siap dengan situasi apapun. Nah, yang mau fokus ke sana, kalau dibebankan kepada pelatih kepala, dibebankan kepada pelatih fisik, itu mereka kan punya porsi masing-masing. Ya, siapa yang mau berbagi tentang mental? Padahal kita tahu tadi piramidanya berbalik ketika di pertandingan. Siapa yang benar-benar fokus? Biasanya pelatih mengandalkan bab ini atau bab mental ini hanya berdasarkan pengalaman dia. Jadi semakin tinggi pelatih punya jam terbang saat dulu bermain, dia merasa bahwa urusan mental ini saya bisa banget gitu. Padahal mental itu tidak cuma melulu menyemangati pemain pada saat pertandingan ya, tidak melulu pada saat kita kebobolan terus kita gimana nyemangatin teriak-teriak, itu nggak cuma soal itu, tapi bagaimana cara kita mengetahui psikologis pemain satu dengan yang lain itu beda. Tadi saya sebutkan pemain dihajar, ada yang meledak, ada yang bubar. Artinya itu sangat membutuhkan pendekatan yang sangat konstruktif dari teman-teman pelatih mental. Jadi ya harapan kita juga di Apmoy juga semoga keberadaan kita semakin kesadaran tim-tim akan keberadaan kita bisa semakin luas. Artinya keberadaan kita kan juga diinisiasi dari keprihatinan hal tersebut bahwa mental itu penting, tapi kenapa nggak ada yang fokus ke situ ya? Kenapa semuanya hanya bicara teknik, taktik dan lain sebagainya? Bukan itu nggak penting, tetapi kan ini juga penting. Artinya harus ada orang yang memang fokus di sana, sehingga semoga kami ini juga bisa mengisi peran tersebut lah. Kita juga masih banyak belajar sih, artinya kita nggak bisa bilang misalkan saya pegang satu tim, terus tim itu saya manage secara baik secara mental misalkan. Ketika saya pindah ke tim lain, itu kan sebuah eksperimen lagi, Mas. Artinya tidak semata-mata berdasarkan pengalaman yang kemarin, saya harus menyelami lagi, harus ngerti lagi seluk-beluknya pemain, psikologisnya pemain, latar belakang pemain dan kawan-kawannya, agar mereka juga bisa menyadari keberadaan kita di tim tersebut, bahwa kita punya peran untuk memperhatikan hal itu. Itu yang mungkin jadi concern kami sih. Artinya saya ikut Apmo itu tahun 2000 berapa ya? Belum lama sih Mas, kayaknya Apmo itu juga masih baru. Saya agak lupa sih, mungkin 4 tahun atau 5 tahun inilah. Dan keberadaannya mungkin karena porsinya di nasional ya, kalau di daerah juga sudah mulai sih, tapi kalau untuk tim-tim amatir biasanya belum, karena kan otomatis akan menambah budget kan dalam staff coaching, ada pelatih kepala, pelatih teknik, pelatih apa segala macam, tambah lagi pelatih mental. Nah itu kan mungkin menjadi pertimbangan ya. Tapi kalau kita sadar, semoga teman-teman semua kita setelah olahraga juga menyadari hal itu penting. Ya bukan soal keberadaannya harus diakui atau apa, tapi mental ini sangat penting untuk keberlangsungan atlet. Tidak hanya melulu soal juara, tapi bagaimana mental dia mempersiapkan masa depan. Kalau dia sukses jadi atlet, bagus. Tapi kalau dia nggak sukses, apa kita mau bodoh amat? Ya udah, salah siapa kamu kalah, kan kita nggak bisa begitu. Artinya masa depan si atlet juga kita pikirkan jauh lebih panjang dibandingkan sekedar menyelesaikan pertandingan. Itu sih menurut saya. Nah, jadi penonton, teman-teman yang nanti kalau buat sebuah tim bola, tim futsal, atau tim olahraga, yang kira-kira membutuhkan pelatih mental, bisa hubungin Saudara Danang. Nanti saya edit namanya sama nomor kontaknya di video saya, YouTube-nya akan saya upload segera. Nanti saya cantumin tuh identitasnya Mas Danang. Beliau ini mungkin luar biasa kalau kita lihat, kalau kita dengerin dari tadi pemaparannya. Tahu nggak sih yang saya tanyain tadi itu semua dari bukunya ini loh. Dan itu semua sudah dijawab sama Danang. Luar biasa. Satu buku mengenai, ini kitab suci saya Mas Danang. Sport Training Principle. Ada dalam buku yang tadi tuh tentang psikologi olahraga. Saya coba baca sedikit tadi sebelum live. Biar saya juga nggak terlalu nggak terlalu lupa banget. Walaupun memang S1 saya tentang psikologi olahraga, tapi kan ilmu pengetahuan itu harus
baca lagi setelah 5 tahun karena dia akan tertutup dengan informasi-informasi yang lainnya. Jadi saya baca-baca dikit, kayak saya tanya ini sama narasumber kita luar biasa. Saya 2 jempol deh buat Prof. Danang. Jadi buat teman-teman pelatih kepala, pelatih tim olahraga, terutama sepak bola atau futsal, kalau cari pelatih mental, ini orang yang tepat. Kalau bingung carinya kemana, ketik aja namanya di Google, muncul tuh Danang Aji Setiawan. Kalau Instagramnya ya The Podcast yang muncul. Termasuk Mas Danang, untuk biar mental saya, performa saya malam ini oke interview dengan Mas Danang itu, saya baru potong rambut demi Mas Danang tadi nih. Karena kemarin rambut saya tuh udah gondrong banget. Iya, udah. Demi menjaga performa saya biar tetap. Ini kan mental. Iya. Mental. Betul. Saya Sekalian nambahin dikit tadi, berkaitan dengan setiap pemain itu punya ritual. Nah, di bawah alam sadar kita itu kan ada yang namanya kesadaran dalam diri. Di bawah alam kesadaran kita itu kita punya kayak kepercayaan lah. Jadi teman-teman pemain kan biasanya kadang kita lihat ada beberapa ritual kayak Rossi misalkan dia jongkok dulu di samping motor atau apa. Nah itu adalah bagian yang perlu diperhatikan juga oleh pelatih mental, karena kita tidak bisa serta-merta terus wah itu nggak benar atau gimana itu ya. Tapi itulah upaya yang dia lakukan untuk meningkatkan mental mereka. Ada yang secara penampilan, ada yang secara ritual pakai musik sebelum kita berangkat ke kawan. Nah, hal-hal seperti itu perlu dipahami secara teknis oleh pelatih mental. Sehingga catatan kita itu kalau misalkan kita berada di sebuah tim tim sepak bola misalkan yang anggotanya banyak, pelatih mental itu punya peran yang sangat besar sebenarnya, karena harus memperhatikan, bahkan tidak menutup kemungkinan memang harus berkolaborasi dengan staff coaching yang lain, karena itu menjadi sebuah kebiasaan ya. Artinya apa yang kita percayai, kalau saya begini saya bisa nih, tapi kalau nggak begini ntar mesti ada aja alasan. Oh iya saya kemarin nggak begitu. Nah itu secara alam bawah sadar bahwa keyakinan kita itu memang harus tumbuh melalui diri kita sendiri. Pelatih mental punya peran untuk mendeteksi tuh apa-apa aja, karena siapa tahu terlewat oleh pelatih. Ya pada intinya keberadaan pelatih mental adalah hadir untuk memenuhi kebutuhan tim lah, di mana aspek psikologis itu menjadi sangat penting, sehingga tidak bisa kita acuhkan hanya berdasarkan pengalaman pelatih kepala atau pengalaman pemain, hanya mengandalkan itu saja, tapi butuh pelatih mental untuk bisa mengkoordinir semua itu. Harapannya seperti itu. Pertanyaan terakhir, Prof. Ya. Kalaulah saya ini misalnya mahasiswa baru lulus, beruntung saya lulus fakultas olahraga, atau ada teman lain yang bukan dari fakultas olahraga, dia dari fakultas psikologi misalnya. Kalau saya atau teman tersebut, kedua-duanya kami ini punya cita-cita pengen jadi pelatih mental yang berkelas seperti Mas Danang, apa yang harus kami lakukan? Di ranah olahraga juga, pelatih mental olahraga maksudnya. Pelatih mental olahraga. Jadi step apa atau apa yang harus kami lakukan biar bisa jadi kayak kurang lebih pelatih mental kayak Mas Danang lah, gimana kira-kira? Intinya gini Mas, kita memang harus kalau saya sih berusaha untuk selalu mengingatkan diri saya juga ya, bahwa pengalaman adalah guru terbaik, yes. Tetapi literasi juga harus tetap di-update. Karena apa? Misalkan tadi lulusan olahraga, secara pengalaman, mungkin secara pengalaman fisik, pengalaman pribadi, pengalaman jam terbang, dia sudah punya. Tapi kan hanya berdasarkan pengalamannya. Sedangkan orang psikologi misalkan, dia muncul secara teori, dia muncul secara literasi, bagus. Tetapi bagaimana cara dia menerapkan, kan dia juga harus belajar di lapangan seperti apa. Nah, kalau kita dalam konteks pelatih mental yang sudah punya pengalaman secara mental, kita lengkapi dengan literasinya sehingga kita bisa jalan secara beriringan.
Saya nggak bisa bilang bahwa hanya berdasarkan pengalaman dulu tuh begini, begini. Nah, kan kadang kita kan sering para pelatih itu menggunakan kalimat dulu itu saya, nah dulu itu saya, nah seperti itu kan kita harus lengkapi itu dengan literasi yang ada sehingga kita up to date untuk memberikan hal itu kepada anak-anak bahwa relate sama mereka. Oh iya, alasannya begini. Gak cuma sebatas kepercayaan yang mereka lakukan atau pelatih kita lakukan. Nah, peran pelatih mental ini akan menjembatani bahwa yang beliau sampaikan dia tidak salah karena berdasarkan pengalaman beliau, tetapi literasinya seperti ini loh, bahwa ini akan mendukung kamu secara psikologi, secara mental. Sehingga kloplah di situ. Jadi kalau tadi ditanya lulusan yang psikologi, yang mau nggak mau harus belajar tentang dunia olahraga, yang di dunia olahraga juga harus menambah literasi agar bisa up to date dengan situasi dan perkembangan saat ini. Itu Mas Jaka dari saya. Halo, luar biasa Prof. Malam ini betul-betul sebuah pencerahan satu bidang studi yang jarang disentuh, tapi bisa dikupas detail itu. Ayo dong yang nonton, coba bisa diulang lagi nontonnya, dengar lagi dari awal. Banyak pesan-pesan yang luar biasa dari Saudara Danang, baik dari tadi kita bicara usia dini, atlet, case-case pemain profesional, case-case di dalam latihan atau pertandingan sesungguhnya. Ternyata olahraga itu sangat luas. Semakin kita tahu satu subjek, semakin banyak yang kita belum tahu artinya. Karena setahu saya selama ini cuma main bola, tendang bola, habis itu kita pulang. Ya kan? Pulang, kalah ya besok, kalau anak kecil kadang-kadang besok nggak mau main lagi. Jadi sebatas itu, tapi jarang kita menyentuh ke ranah yang tadi Saudara Danang sampaikan. Saya rasa ilmunya banyak banget malam ini, Mas Danang. Teman-teman yang nonton juga mohon untuk subscribe dan like channel saya, karena dengan cara itu akan memancing kami pengamat olahraga, bolehlah pengamat Mas ya, pengamat olahraga untuk terus berkarya, mengembangkan literasi-literasi baru dalam olahraga. Saya rasa malam ini demikian Mas Danang. Mungkin nanti jika rekan-rekan yang menonton butuh percakapan lebih lanjut atau ada hal yang ditanyakan, silakan komen di bawah video saya. Nanti mudah-mudahan akan saya forward deh kapan Mas Danang ada waktu, mungkin bisa dibalas langsung. Saya rasa itu malam ini. Saudara Danang, saya terima kasih banyak waktunya. Semoga apa yang kita bicarakan malam ini bisa banyak bermanfaat untuk rekan-rekan, terutama mungkin mahasiswa yang sedang mendalami mata kuliah psikologi olahraga atau psikologi terapan lainnya. Saya rasa cukup. Terima kasih, Mas Danang. Sampai ketemu di lain waktu. Sampai ketemu nanti saya cukur rambut lagi, baru ketemu Mas Danang lagi. Ya, terima kasih Mas Danang. Sama-sama.